Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian bagian ke-168 dengan tema Sikap Allah terhadap pemberontakan manusia. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kejadian pasal 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian pasal 11 ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kejadian pasal 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudari, arti Babel adalah kacau balau. Kejatuhan manusia tahap keempat disebabkan oleh pemberontakan manusia yang dikarenakan hasutan iblis. Allah begitu membenci pemberontakan. Oleh sebab itu, Allah harus turun tangan menanggulangi pemberontakan manusia. Akibat pertama dari kejatuhan manusia tahap keempat ialah manusia tidak dapat lagi tinggal di satu tempat, melainkan tercerai-berai ke seluruh bumi. Kejadian pasal 11 ayat 8-9. Akibat kedua dari kejatuhan manusia tahap keempat ialah bahasa seluruh manusia dikacau balaukan, tidak lagi dapat berbahasa yang sama. Kejadian pasal 11 ayat 7 dan 9. Akibat pemberontakan selalu ada kekacauan. Kejatuhan tahap terakhir ini menyebabkan Allah menyerahkan kaum keturunan Adam, kaum tercipta, ke seluruh bumi. Walaupun demikian, Allah tidak membuang tujuannya atas diri manusia. Dari antara kaum yang jatuh itu, Ia memanggil seorang keluar untuk memulai suatu permulaan yang baru. Nama orang yang terpanggil itu ialah Abraham. Menurut Alkitab, Abraham menjadi kepala kaum yang baru. Adam ialah kepala kaum tercipta, sedangkan Abraham ialah kepala kaum terpanggil. Sebagai kaum beriman di dalam Kristus, kita adalah kaum terpanggil, keturunan Abraham yang sejati. Bukan hanya demikian, kita juga adalah gereja, kesaksian Allah. Agar gereja berada di bawah berkat Allah, gereja haruslah memiliki kesaksian yang berkebalikan dengan prinsip kejatuhan manusia tahap keempat ini. Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya di atas kerukunan. Mazmur pasal 133 ayat 3. Dalam Roma pasal 15 ayat 5-6 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 10, serta di dalam Filipi pasal 2 ayat 2, Rasul Paulus menasihati kaum saleh untuk sehati sepikir. Bila kita berbantahan, kitalah yang pertama kali akan jatuh di bawah hukuman dan kekacauan. Berkat Allah tergantung pada kerukunan bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur atas kesetiaan-Mu. Engkau setia atas kehendak dan tujuan-Mu. Melalui Abraham sebagai bapa kaum terpanggil, hari ini aku bisa ikut berbagian, mendapat berkat yang Engkau janjikan kepada Abraham, yaitu berkat untuk bangsa-bangsa. Lebih dari itu, aku bahkan bisa berbagian di dalam berkat hayat-Mu. Ajar aku dan saudara-saudari yang lain di dalam gereja untuk selalu hidup rukun, sehati, dan bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila saudara-saudari terberkati oleh berita firman Roti Hidup Mana Surgawi,
Atau jika saudara-saudari ingin mendapat kiriman berita firman Tuhan, saudara-saudari bisa share firman RHMS ini ke rekan-rekan Anda dan juga bisa invite kami di nomor WA 0877 7617 1984. Tuhan memberkati kita.